Inna lil muttaqina mafaza. Inna, ada bacaan gunnah, yaitu kita panjangkan dua harokat surahnya, karena di sini gunnah ya, ada nun bertasydid ditandai dengan warna merah. Inna, kemudian lil muttaqina, ada pada lafal qina, itu hukum bacaan mad tabi'i, yaitu ditandai dengan adanya kasrah bertemu dengan ya sukun. Mafaza, pada lafal fa ada mad tabi'i, yaitu fathah bertemu dengan alif. Kemudian za mad iwad, yaitu fathatain bertemu dengan alif di akhir bacaan ketika kita waqaf. Panjangnya dua harakat. Za. Hadaiqa wa a'naba, pada bacaan hadaiqa, ha kecil halus dari tengah tenggorokan kita. Daiqah, di sini ada hukum tajwid berupa mad wajib muttasil, yaitu apabila terjadi adanya hamzah datang setelah huruf mad, maka kita namakan dengan mad wajib muttasil. Pada dasarnya da ketika awalnya da ketemu alif dua harakat, karena datang setelahnya huruf hamzah pada satu kata, maka menjadi empat harakat dan kita namakan dengan mad wajib muttasil. Wa a'naba, pada lafal nah ada mad tabi'i, yaitu ditandai fathah bertemu alif. Ba fathatain bertemu alif ketika waqaf atau di akhir bacaan, kita namakan dengan mad iwad. Wa kawa'iba atraba, pada bacaan wa kawa'iba ada mad tabi'i, yaitu fathah bertemu alif. At, tak ada sifat hamasnya. Ro, sifat hamas yaitu mengalirnya nafas kita ketika melafalkan tak sukun. Ro, yaitu adanya hukum tajwid berupa mad tabi'i, fathah bertemu alif. Ba, ada mad iwad, yaitu fathatain bertemu dengan alif di akhir bacaan. Wa ka'san dihaqa, pada lafal wa ka'san di sini ada hukum ikhfa, yaitu ikhfa hakiki, ikhfa aqrab di sini, yaitu adanya tanwin fathatain bertemu dengan huruf dal, yang mana dal termasuk huruf ikhfa, maka cara membacanya yaitu kita samarkan suara tanwinnya kepada huruf dal. Wa ka'san, seakan-akan langsung melafalkan huruf dal, maka ikhfa'nya adalah ke huruf dal langsung. Ikhfa itu membaca di antara idgham dan izhar. Kemudian dihaqa, pada lafal ha ada hukum tajwid berupa mad tabi'i, yaitu fathah bertemu alif. Qa, ada mad iwad, yaitu fathatain bertemu alif di akhir bacaan kita atau ketika kita waqaf. Ya, semoga bermanfaat. La yasma'una fiha lagwan wala kizzaba, pada bacaan la yasma'una, pada lafal la ada fathah bertemu alif mad tabi'i dua harakat. Yasma'una, ada dhammah bertemu dengan waw, yaitu mad tabi'i juga. Kemudian fiha ada kasrah bertemu ya sukun, sama hukum tajwidnya yaitu mad tabi'i, karena apabila ada fathah bertemu alif, ada dhammah bertemu waw sukun, ada kasrah bertemu ya sukun, ini keseluruhnya kita namakan dengan mad tabi'i. Kemudian ha, begitu pula dengan ha, yaitu mad tabi'i ha, maka panjang la'u fiha harus sama, tidak boleh beda bunyinya. Jangan sampai yang di sini lebih panjang, di sini lebih pendek. Kemudian lafal lagwan, lafal ghain ketika dia sukun jangan sampai memantul, karena huruf ghain tidak ada sifat qalqalahnya, maka jangan lagwau, akan tetapi dia lagwau, ya, lagwau. Kemudian di sini wan bertemu dengan waw, yaitu ada hukum bacaan idgham bil gunnah atau idgham ma'al gunnah.
yaitu adanya fathatain bertemu dengan huruf waw, yang mana waw termasuk huruf idgham bi gunnah. Cara membacanya yaitu tanwinnya masuk kepada huruf waw, tidak lagi dibaca lagwan, akan tetapi langsung ke waw dan kita tahan gunnahnya. Karena di sini idgham itu artinya memasukkan, bi gunnah itu disertai dengan gunnah. Sehingga kita masukkan dulu fathatainnya ke waw, kemudian kita tahan. Lagwan wa. Kemudian lagwan wala kizzaba. Di sini ada la, ada fathah bertemu alif mad tabi'i. Kemudian kizza, ada fathah bertemu alif kembali, dia hukum tajwidnya mad tabi'i. Tapi sempurnakan dulu zalnya, kizza, azza, kizzaba. Kemudian lafal fathatain bertemu alif, yaitu hukum tajwidnya mad iwad. La yasma'una fiha lagwan wala kizzaba. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Pada bacaan jazaan, pada lafal za, di sini ada hukum tajwid berupa mad wajib muttasil. Ya, ini agak sedikit salah panahnya, harusnya panahnya ke sini. Ya, pada lafal jazaan, ya, di sini ada za, ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Maka mad wajib muttasil itu, ya, definisinya ayat ba'da harfi maddin hamzah. Apabila ada huruf hamzah datang setelah huruf mad, baik itu huruf fathah yang sebelumnya fathah ketemu alif atau kasrah ketemu ya, gitu ya. Contoh di sini kan jazaa itu mad wajib. Contoh lagi yang misalnya kasrah berarti si a, ini juga harus panjang karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah setelahnya. Awalnya si itu 2 harokat karena bertemu hamzah setelahnya, dan hamzah tersebut pada satu kata, maka kita namakan dengan mad wajib muttasil. Panjangnya 4 harokat. Kemudian mir rabbika. Kemudian di sini ada fathatain bertemu dengan huruf mim. Itu kita namakan dengan idgham, hukum tajwidnya idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah. Idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah yaitu terjadi apabila ada fathatain bertemu dengan huruf mim, waw, ya, atau mim, waw, ya, dan nun. Ya, 4 huruf disingkat dengan tulisan yanmu. Huruf idgham bi gunnah yaitu tertuang dalam kata yanmu, ya, yanmu, yaitu ya, nun, mim, waw. Maka setiap ada tanwin atau fathatain atau kasratain atau dhammatain atau nun mati bertemu dengan 4 huruf ini, maka kita namakan dengan idgham bi gunnah. Cara membacanya yaitu fathahnya masuk kepada mim, kemudian kita tahan gunnahnya. Karena dia bi gunnah, yaitu idgham memasukkan, bi dengan gunnah berarti dengan gunnah. Kita masukkan tanwinnya dengan menahan gunnahnya. Maka jazaa'am sambil kita tahan 2 harokat. Kemudian mir rabbika, ada nun mati bertemu ra. Nah, di sini nun mati bertemu ra. Maka ini sedikit berbeda, bukan lagi bi gunnah tapi bila gunnah atau biduni gunnah. Idgham tanpa disertai dengan gunnah. Berarti hanya idghamnya saja. Idgham itu memasukkan, maka masukkan nun ke ra sehingga suara nunnya hilang. Nah, di sini idghamnya idgham kamil. Kalau di sini idghamnya idgham naqis. Maka di sini langsung ke ra tanpa lagi terdengar suara mim nunnya. Ya, maka mir ra, minnya tipis, ra-nya tebal. Mir ra. Maka mir rabbika, tapi tidak disertai dengan gunnah, tidak mir rabbika, berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya jazaa'an mir rabbika, kemudian ata'an hisaba. Pada lafal ata'an ini sama sebagaimana sebelumnya, ada hukum tajwid mad wajib muttasil, yaitu adanya hamzah yang terletak setelah huruf mad, yaitu berupa alif, dan ditandai biasanya tanda seperti ini. Ini menandakan kalau ada tanda seperti ini dan ada huruf hamzah dalam satu kata, maka kita namakan dengan mad wajib muttasil. Mad panjang wajib, berarti wajib kita panjangkan madnya, yaitu 4 harokat.
Kemudian muttasil artinya bersambung hamzahnya pada satu kata. Kemudian an hisaba, di sini ada hukum tajwid berupa izhar halqi. Izhar halqi yaitu adanya tanwin bertemu dengan huruf halq. Huruf halq itu ada 6, hamzah ya, huruf halq ada 6. Huruf yang kita keluarkan dari tenggorokan, halq itu tenggorokan, ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Nah, ini huruf-huruf halq. Maka setiap ada tanwin atau nun mati bertemu dengan ke-6 huruf ini kita namakan dengan izhar halqi. Kemudian hisaba, pada lafal hisa ada fathah bertemu alif yaitu mad tabi'i. Kemudian ba yaitu adanya mad iwad, ditandai dengan adanya fathatain yang berada di akhir bacaan. Fathatain berakhir di bacaan, ini kita namakan dengan mad iwad. Misalkan di sini asalnya ban, maka ketika kita waqaf berubah menjadi ba, kita iwadkan, kita ganti dengan panjang disebabkan karena kita waqaf. Baik, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.